Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus 24 jam, biar tidur lagi di toilet nanti nak putarkan ke Tuhan, inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak, kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat, kenapa kau tidak tahu? Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya, yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Beberapa hal terkait wudhu yang tidak sempurna sehingga menyebabkan sholat kita tidak sah. Simak videonya ya sampai habis. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? Satu, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba bedek, bandingkan sikunya cucuta dengan sikuta. Bandingkan nih. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tuh godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wuduknya. Kenapa? Tidak nak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau di sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudukmu. Tidak sah wuduk, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wuduknya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Nah, lipstick. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Akhirnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu, apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini, biasa anak-anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis lewat. Tenang kau saja, kau bisa masbuk. Bisa kau masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu, dapat kau pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari, tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita yang kaki wudhu berkaitan dengan wudhu kaki. Nah, ini biasa kita tidak sempurna wudhu, bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib?
Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya, selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek, kanan dulu. Kiri lagi. Kanan lagi. Kiri lagi. Selesaikan dulu kanan, selesaikan, tuntaskan, baru pindah ke kiri. Nggak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Karena di kuku kalau kau wudhu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudhu. Kenapa? Kalau dia panjang, nah, tidak masuk air di sini, tidak sah wudhumu. Maka harus korek-korek. Bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Nah, misalnya kiri yang kita basuh, nah, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Nah, bilang, Tuhan, memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. CCTV-nya Allah namanya Rakit dan Atid. Nasoting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet, nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang, tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak, kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat, masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat, masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat, masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini? Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat, mulai dari saja syarat sahnya sholat.